Saya Abraham Silaban, saya ada di kantor Polsek Kapetakan. Kami berupaya untuk meminta keterangan kepada Pak Kapolsek. Datanya sudah tiba ya. Oh bukan, ini dia ruangan kerjanya Pak Kapolsek. Inspektur Polisi 1 Rudiana. Jadi orang tua dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang akrab disapa Eki, yang turut menjadi korban peristiwa tragis 2016 silam. Sangat sayangkan sebetulnya kita tidak berkesempatan untuk menemui beliau. Kita sudah membangun komunikasi melalui WhatsApp, kemudian juga kita datangi langsung kantor Polsek ini, yang mana Pak Rudiana baru 2 minggu bertugas di sini. Sebelumnya bertugas sebagai Kapolsek di kawasan Kesambi, tapi sekarang menjadi Kapolsek di Kapetakan. Ada kegiatan katanya, dari informasi yang kami terima, kegiatan di Polres. Kita sudah dengar bersama bahwa keterangan sudah disampaikan oleh Pak Rudiana. Beliau mengatakan tidak diam. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Kita akan menuju ke desa Banjarwangunan. Kita akan coba telusuri di sana. Ada 3 DPO, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Saya Abraham Silaban, saya akan langsung menuju ke sana. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya disambut di kantor desa Banjarwangunan, Cirebon, Jawa Barat. Kami bersama dengan Kepala Desa, Pak Sulaiman. Ya. Terima kasih Pak sudah menerima kami ya Pak. Sama-sama. Ya. Sejauh ini Pak, apakah informasi yang Bapak terima ini betul demikian atau seperti apa? Sampai detik ini DPO yang 3 rilisan dari Polda itu sampai sekarang nggak ada. Tidak ada Pak? Tidak ada. Kami berusaha dengan ketua RT yang ada di desa Banjarwangunan sebanyak 46 orang dan RW 9 sampai nyari dengan data-data yang sesuai dengan 3 DPO itu nihil hasilnya. Oke, saya ingatkan kembali ya Pak ya. Disebutkan ada Dani, ada Andi, ada Peggy atau Perong. Ya. Pernah dengar nama-nama itu Pak? Sejauh ini saya belum pernah dengar. Setelah dengar ini ada rilisan dari Polda itu. Kurang lebih 1 minggu kesini kan. Tapi emang hasilnya juga nggak sampai sekarang juga ada. Oke. Bapak sempat menyebutkan bahwa ada 24 nama yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan, termasuk nama yang disiarkan. Betul nggak Pak? Saya selalu cross check dengan begitu ada DPO informasi rilisan dari Polda, saya bergerak dengan data-data dari kepolisian juga datang ke sini dari Polsek, dari Polres kemarin waktu pas data ada rilisan warga kami yang 3 itu masuk DPO pembunuhan vina, akhirnya saya cross check di data-data yang ada. Andi saya ada, tapi Andi juga banyak kepanjangannya kan gitu. Ada 15 kemarin. Tapi udah dicek semua tapi nggak sesuai. Bukan mereka. Bukan. Dan Dani juga sama. Nah, Dani saya cek ada 9. Tapi juga bukan. Nah, tadi ada juga saya irisan dari Ibu RT Egi. Egi nama di sini Egi Saputra. Dan Egi Sepiawan itu juga umurnya masih di bawah 20, sekarang 23 tahun. Oke, artinya 8 tahun silam 16 tahun lah ya Pak ya, 15 tahun. Dia 15 tahun. Oke, jadi mustahil apabila yang bersangkutan dikaitkan dengan kasus pembunuhan vina ya Pak ya. Betul. Lantas apakah semacam pamflet, kemudian juga informasi disebarluaskan kepada warga Anda untuk kemudian aware
untuk kemudian lebih inisiatif andai kata bahwa memang warga mengenalnya, Pak? Ya, sementara ini rilisan juga itu nggak jelas sama sekali ya. Alamat juga, alamatnya hanya Banjarwangunan, nggak ada RT/RW. Apalagi pamflet ya, semacam ya foto yang disebut DPO itu sama sekali nggak ada sama sekali. Ya, hanya siluet begitu ya, Pak? Ya, hanya itu ciri-ciri tinggi badan hanya 165, ada 160 kan gitu, kurus. Itu nggak menunjukkan bentuk wajah apanya kan susah. Jadi warga pun kesulitan sebetulnya, Pak, ya, mengidentifikasi apakah betul bahwa 3 nama tersebut adalah warga Banjarwangunan gitu. Iya, betul. Jadi kesulitan itu dengan data dan foto dan nggak ada sama sekali kan. Oke. Kalau saya ajak kilas balik, Pak, 8 tahun silam. Apakah kemudian 8 tahun silam itu juga pernah terdengar sebetulnya, Pak? Karena kan informasi 2016 itu kan kasusnya memang meledak, mendapatkan perhatian publik. Tentu Bapak juga dengar waktu itu ya, Pak, ya? Dengar tahun 2016 ya, Pak, ya? Nah, apakah betul, Pak, bahwa mereka-mereka yang terlibat dalam kasus penganiayaan, termasuk, mohon maaf saya harus sampaikan, pemerkosaan terhadap Vina adalah warga Banjarwangunan? Waktu itu sudah terdengar sayup-sayup nggak? Atau baru sekarang-sekarang ini aja? Waktu itu saya sebagai masyarakat biasa tahun 2016, saya menjabat itu 2022 per 1 Januari 2022 dan sampai sekarang itu 2 tahun setengah. Itu nggak ada namanya Banjarwangunan itu terlibat dengan pembunuhan atau pemerkosaan Vina. Dan baru kali ini 1 minggu dengan ada rilisan Polda itu. Dan kami sebagai kubu juga saya merasa cross check dengan kepemimpinanku yang dulu, yang tahun 2016. Bapak sempat kontak, Pak? Dedi Setiawan. Saya sempat kontak. Apa yang disampaikan, Pak? Dia tidak ada pun sama sekali dari APH, aparat penegak hukum atau dari kepolisian, nggak ada sama sekali. Nggak ada yang namanya mencari atau apa warga Banjarwangunan, itu nggak ada. 2016 silam? 2016 silam. Tapi sejauh ini nggak ada, belum ada titik terang bahwa DPO yang ada di Banjarwangunan, orang Banjarwangun itu nggak ada. Oke. Jadi begitu informasi itu tersiar luas, Pak Kuwu langsung ya ancang-ancang untuk melakukan semacam inspeksi ataupun pemeriksaan kepada warga-warganya terhadap nama-nama itu. Betul. Ternyata sampai hari ini nama itu dipastikan tidak pernah eksis di desa Banjarwangunan. Betul. Ya, nama Egi, tidak pernah. Egi Elis Perong, Andi, Dani itu nggak ada sampai sekarang juga. Warga jadi resah nggak sih, Pak, kalau begini? Sangat resah sekali dengan pemberitaan setiap detik, setiap menit, setiap jam. Itu warga DPO Banjarwangunan selalu disebut-sebut. Itu pasti resah sekali dengan itu. Makanya selalu menanyakan, Bang, bener nggak siap? Yang saya tahu ini saya sudah sebarkan semua RT/RW itu nggak ada, bukan Banjarwangunan. Kan gitu. Ya, karena kami pun tadi hadir di sini, kita harus menunggu sekitar 1 jam lebih. Dan kami juga memastikan bahwa Pak Kepala Desa sedang bertugas itu ya, Pak, ya, untuk kembali memastikan bahwa informasi-informasi tersebut terkumpul ya, Pak, ya, ke aparat-aparat di bawah Bapak begitu ya, Pak, ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, mirsa, itu dia penelusuran saya langsung ke Cirebon, dan pengusutan kasus pembunuhan Vina dan pacarnya Rizky alias Eki di Cirebon perlahan mulai menemui titik terang. 1 buron atas nama Peggy Setiawan alias Perong kini sudah ditangkap Polda Jawa Barat. Kami akan jelaskan terkait dengan bagaimana proses penangkapan. Karena saat ini teman-teman ya penyidik di Krimum Polda Jawa Barat masih melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Kami sudah berusaha menghubungi pihak keluarga yang tentunya nanti akan didampingi juga oleh pengacara, juga akan lakukan pemeriksaan baik kepada saudara Peggy Setiawan maupun pihak keluarganya. Usai jeda kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami. Kami hadirkan Anggi Umbara, sutradara dari film Vina Sebelum 7 Hari. Dan Kabareskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Haji. Saat lagi untuk Anda.